الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwanil a'izza, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sabarnya kita sama-sama duduk di tempat yang mulia ini menjadikan kita mendapatkan fadilah-fadilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Ikhwanil a'izza, kita ingatkan pula bahwasanya kita sekarang sudah masuk tanggal 10 bulan Muharram. Karena dengan tenggelamnya matahari kita sudah masuk tanggal 10. Maka usahakan besok kita sama-sama puasa. Ya, kita puasa Asyura. Ya, walaupun kita tidak tahu pasti apakah memang besok Asyura itu, karena memang nggak ada sidang isbat. Tapi sesuai kalender besok ya. Maka ya kita ambil yang apa yang kita lihat di kalender, insya Allah itu yang sesuai ya, biiznillah. Maka besok kita sama puasa Asyura, di mana puasa Asyura ini utamanya luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Bahwasanya puasa di hari Asyura itu akan bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Rawahu Muslim. Jadi sayang kalau kita lewatkan kesempatan ini. Ya, terlebih besok hari Kamis. Sehingga dapat double pahalanya kita. Dapat pahala puasa hari Asyura, dapat pula puasa hari Kamisnya. Maka mari kita sama-sama ya laksanakan sunnah ini, mudah-mudahan dengannya kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mawsu'atul Akhlaq Al-Islamiyah, itu pada sub pembahasan Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada pekan yang lalu terakhir kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terakhir kita sampaikan adalah badlun nafsi wan nafis dunah. Itu cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita mengorbankan ya semua apa yang bisa kita lakukan demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari harta benda ya, bahkan jiwa kita sekalipun, kalau memang kita harus lakukan.
Ya, karena cintanya kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita bahas dalil-dalilnya pada pekan yang lalu. Nah, sekarang kita bahas poin yang ketiga dari cara kita ya mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan as-sam'u wa ta'ah. Ini yang keempat. Itu dengan kita mendengar dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Al-Qayyim, "Wattiba'ur rasuli wa ta'atuhu huma ad-dalilu ala mahabbatillahi ta'ala." Yaqulu Abu Sulaiman ad-Darani, "Lamma da'at al-qulubu mahabbatallah anzalallahu laha mihnah ay ikhtibaran hiya qawluhu ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jadi kata Imam Ibnu Al-Qayyim bahwasanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula mentaati beliau, keduanya itu adalah tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berkata Abu Sulaiman ad-Darani, tatkala jiwa-jiwa, hati-hati ya manusia mengatakan bahwasanya mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat ya sebagai ikhtibar, sebagai ujian bagi mereka yang mengaku cinta Allah. Ya, dengan ucapan yang mengatakan ana uhibbullah. Bagaimana cara kita ya untuk menampakkan kalau kita benar-benar cinta kepada Allah Azza wa Jalla? Maka Allah memberikan ujian kepada kita dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan kepada umatmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi semua kita tentunya mengaku cinta kepada Allah. Semua mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman buktinya mana? Kalau sekedar ngaku, semua orang bisa ngaku. Ya. Orang Arab mengatakan kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila lam tuqirra bidzah. Ya, semua orang mengaku ada hubungan dengan Laila, tapi Laila enggak ngaku ada hubungan dengan orang itu. Ya, artinya apa? Cinta bertepuk sebelah tangan. Ya. Begitu pula kata yang lainnya, kata para ulama, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'n an tuhabba. Yang menjadi masalahnya bukan pengakuan Anda cinta kepada Allah, bukan pengakuan Anda cinta kepada Rasulullah SAW, tapi yang jadi masalah, benar enggak Anda dicintai oleh Allah? Benar enggak Anda itu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau sekedar ngaku, semua orang cinta. Makanya harapan tertinggi para sahabat adalah ini. Itu dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan begitu pula Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Ini harapan tertinggi para sahabat. Begitu pula kita, seorang mukmin dan mukminah. Makanya dalam perang Khaybar, di malam harinya Nabi SAW mengatakan, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Esok aku akan kasih panji perang kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun serta Rasulnya cinta kepada dia. Apa kata Umar bin Khattab? Ya, kata beliau, saya tidak pernah mengharapkan dikasih panji perang kecuali di esok hari itu. Karena sifatnya ini,
Ya, maka kata Umar bin Khattab, esok hari itu saya berusaha menampakkan diri di hadapan Nabi SAW pada saat barisan jihad, berharap sayalah yang dikasih panji perang itu. Walaupun ternyata yang dipanggil oleh Nabi SAW siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau kemudian dikasih panji perang itu. Artinya ini menunjukkan kepada kita bagaimana para sahabat itu berharap menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tentunya para sahabat sudah mendapatkannya. Nah, jadi itu. Jadi di sini ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita. Itu kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian kata beliau, wa ala ma taqaddama, maka berdasarkan apa yang telah berlalu, faman idda'a mahabbata Rasulillah wa aba ta'atahu wa khalafa sunnatahu fahuwa kadzibun fi da'wah. Maka barang siapa yang mengaku-ngaku dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata dia enggan untuk mentaatinya, bahkan dia menyelisihi sunnah-sunnahnya, menyelisih perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kadzibun fi da'wah, maka orang itu bohong dalam pengakuannya. Ya, karena sebagaimana beberapa kali kita sampaikan, namanya cinta dan taat itu tidak bisa dipisahkan. Anda ngaku cinta kepada Allah, taati Allah Azza wa Jalla. Anda ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taati beliau. Karena itu adalah konsekuensi dari cinta, itu taat kepada yang kita cintai. Nah, jadi ini ya cara yang keempat atau tanda yang keempat dari tanda-tanda seseorang betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan dia mendengar dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima dari tanda-tanda seorang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ad-difa'u an sunnati. yakni dengan cara seorang itu membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tentunya membela Nabi SAW ya sendiri, membela kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus membela sunnah-sunnah beliau, membela ajaran-ajaran beliau. Ya, wa khassatan fi hadzal 'asr zamanil ghurbah, terkhusus di zaman sekarang ini, zaman di mana Islam itu sudah kelihatan asing. Orang tatkala dia ya berusaha untuk mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi SAW, ajaran-ajaran Nabi SAW, kadang terlihat asing. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Bada'al Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam itu awalnya asing, dan nanti di akhir zaman, jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kembali asing. Maka ya beruntunglah orang-orang yang asing karena mempraktikkan agamanya itu. Ya, kadang anak muda yang rajin sholat berjamaah itu di masyarakat kelihatan aneh, kelihatan asing di zaman kita sekarang. Ya, setiap azan dia berangkat lengkap dengan gamisnya misalnya. Terlihat ya asing di zaman sekarang ini. Ya, apalagi kalau melakukan hal-hal yang lainnya, yang lebih lagi. Ya, maka kita ya sebagai bentuk kita menampakkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita membela kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela sunnah-sunnah beliau. Apapun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus hormati, kita harus muliakan. Ya,
Kalaupun kita belum bisa melaksanakannya, jaga mulut kita dari mencelanya. Ya, contoh sederhana. Di antara sunnah-sunnah Nabi SAW setelah makan adalah apa? Menjilat jari jemari. Ya, disebutkan dalam riwayat yang sahih. Ya, kadang-kadang sebagian orang mengatakan, itu jorok, itu ini. Ya jangan, itu sunnah Nabi SAW. Kalaupun Anda nggak bisa mengamalkannya, minimal jaga, jangan mencela. Karena mencela sunnah Nabi SAW itu berarti mencela ajaran beliau. Ya, justru kita bela. Ya, kita harus membelanya, membela sunnah beliau, membela ajaran beliau, apalagi membela kehormatan Nabi SAW, khususnya di zaman sekarang ini. Ya, banyak orang yang menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Ya, mulai dari orang-orang orientalis, orang-orang kafir, ya, yang menjelek-jelekkan Nabi kita SAW. Dulu pernah ada yang buat karikatur. Ya, di sana dia hina, dia nistakan Nabi kita SAW. Alhamdulillah terakhir ulun baca beritanya dia terjadi kecelakaan, terpanggang di dalam mobilnya sendiri. Orang mana itu? Orang luar negeri. Ya. Dan sebelum Nabi SAW ada orang yang menghina sunnah Nabi SAW. Ini disebutkan di sebagian kitab para ulama. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwasanya, yang artinya apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, jangan dia memegang wadah bejana sampai dia mencuci tangannya. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yadu. Karena dia tidak tahu di mana tangannya itu di malam hari. Ya, itu perintah Nabi SAW. Maka orang ini ketika ada seorang syekh menyampaikan, dia mengatakan dengan sombong, dia bilang, "Saya tahu di mana tangan saya di malam hari." Ya, dengan sombong dia bilang itu. Maka disebutkan, ya, orang itu di esok hari, ya, Allah langsung kasih hukuman instan dia. Itu hampir sampai pergelangan tangannya ini, maaf kata, itu masuk ke lubang duburnya ketika dia bangun tidur. Ya, artinya ini peringatan begitu di dunia, terlebih lagi ya nanti di akhirat, azab siksaan bagi orang-orang yang menghina sunnah Rasulullah SAW. Ya, dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki makan di samping Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Kul biyaminik." Makan dengan tangan kanan. Kata dia, "Saya nggak bisa." Padahal ianya bisa. "Ma mana'u ilal kibr," kata perawi hadis. Si pemuda itu sombong, tidak mau mendengarkan Nabi SAW. Maka apa yang terjadi? Seketika pemuda itu nggak bisa ngangkat tangan kanannya. Ya, kenapa? Karena dia sombong terhadap sunnah Nabi SAW. Nah ini, jadi di antara tanda seseorang yang mencintai Nabi SAW adalah hendaknya dia membela kehormatan Nabi SAW, yang membela sunnah Nabi SAW, membela ajaran beliau. Ya, terkhusus di zaman sekarang ini. Ya, bahkan ada dari kalangan kaum muslimin sendiri itu menghina Rasulullah SAW. Ya, terkhusus misalnya kaitan dengan Nabi SAW beristri 11 wanita. Ya, kita apalagi orang-orang non muslimnya, orang muslim ada yang menghina seperti itu. Ya, padahal kalau kita lihat istri-istri Nabi SAW itu semuanya janda. Bahkan rata-rata umurnya di atas 50. Bahkan ada yang 60 ketika dinikahi oleh Nabi SAW. Menunjukkan bahwasanya beliau menikahi istri-istri beliau itu pertama karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua karena ada hikmah di balik itu, terutama untuk dakwah. Seperti Nabi SAW menikahi Sofiyah bin Huyai bin Akhtab misalnya. Ya, seorang janda dari
orang-orang Yahudi. Sehingga dengan nikahnya Nabi SAW dengan Sofiyah itu permusuhan orang-orang Yahudi bereda. Karena merasa Muhammad sekarang sudah menjadi bagian dari kita. Jadi ada hikmah di balik itu. Kalau seandainya Nabi SAW seperti yang mereka tuduhkan, ya doyan wanita dan semacamnya, misalnya Nabi SAW akan menikahi wanita semuanya gadis-gadis. Tapi nggak ada, semuanya janda kecuali satu. Itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Begitu. Dan banyak tuduhan-tuduhan yang lainnya. Itu sudah dijawab semua oleh para ulama kita. Ya, maka wajib bagi kita untuk membela ya kehormatan Nabi SAW, membela sunnah beliau, dan itu adalah salah satu ya tanda kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam dari tanda-tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-ijtihadu fi nashri sunnatihi wa izhari tariqatihi. Itu dengan cara kita bersungguh-sungguh dalam menyebarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khususnya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita sebarkan sunnah-sunnah beliau. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw'a min sami'in." Kata Nabi SAW, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya wajah seorang itu berseri-seri. Siapa? Itu seseorang yang dia tatkala mendengarkan sabdaku, lantas dia pun menyampaikannya kepada orang lain. Karena sungguh terkadang orang yang mendengar itu bisa lebih faham daripada yang menyampaikan. Ini anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk menyebarkan sunnah beliau, untuk menyebarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita semestinya harus senang membaca hadis-hadis Nabi SAW, sebagaimana kita senang membaca Al-Quranul Karim. Ya, maka salah satu tanda seseorang itu betul-betul cinta kepada Allah ketika dia senang baca Al-Quran. Ya, begitu pula salah satu tanda seorang itu cinta kepada Nabi SAW ketika dia senang membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harusnya kan begitu. Ya, ibarat misalnya ada seorang suami istri, suaminya merantau misalnya ke Malaysia, istrinya ya di kampung halamannya. Ya, zaman dulu belum ada HP, belum ada apa. Ya, biasanya istrinya ngirim suratnya bisa datang berbulan-bulan gitu kan. Nah, ketika sampai surat itu, dia akan sering membaca surat itu. Kenapa? Karena cintanya sama istrinya. Mungkin tiap sebelum tidur dia baca. Ya, dia baca. Kenapa? Karena cintanya dia sama istrinya itu. Ya. Nah, begitu pula harusnya kalau kita betul-betul ngaku cinta kepada Allah, kita senang baca Al-Quran. Karena itu adalah pesan-pesan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita yang mengandung hidayah, petunjuk kepada kita. Begitu pula dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari mana kita tahu bagaimana ya akidahnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi SAW, bagaimana muamalahnya Nabi SAW, bagaimana ya sifat fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu semua kita tahu dari hadis-hadis beliau. Ya, dengan membaca hadis-hadis beliau itu kita akan ya lihat, jadi seolah-olah kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Nah, maka disinilah ya perlu bagi kita selain kita senang membaca Al-Quranul Karim juga ya semestinya kita senang juga untuk membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini salah satu bentuk ya cara kita menampakkan kecintaan kita kepada
baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia 6 tanda seseorang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga dari poin-poin di sub pembahasan ini, yaitu tentang anwa'u mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembagian manusia dari sisi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi manusia secara umum di dunia ini dalam hal mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi 3. Al-awwal sinfun jafa an hubbihi wa a'rada anhu wa 'adah. Nah, ini golongan yang pertama, dan ini golongan yang buruk. Itu siapa? Ya, mereka yang berpaling dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini, wa ulai qaum, dan mereka adalah satu kaum atfa'allahu basairahum wa a'ma absarahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memadamkan pandangan-pandangan mereka, membutakan mata-mata mereka. Faqad ja'alu sallallahu alaihi wasallam hamil asy-syarri fil alam wal mas'ul an takhalluf fil ma'murah. Di mana orang-orang yang tipe pertama ini, ya, orang-orang yang benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab keterbelakangan manusia di dunia ini. Ya, tentunya ini tuduhan yang dusta. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa kadziba. Sungguh, ya, amat besar kedustaan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Sungguh mereka tidak mengatakan kecuali hal yang dusta. Kemudian kata beliau di sini membantah ucapan mereka yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sebab keterbelakangan manusia. Kata beliau di sini, manilladzi qawwama al-afkar wa manilladzi hawwala al-arab min ru'atin lil ghanami ila qadatil umam. Ya, kalau Anda mengatakan demikian bahwasanya Nabi SAW adalah sebab keterbelakangan manusia, maka lihat siapa yang kemudian merubah orang-orang Arab yang awalnya mereka di zaman jahiliyah, berubah, yang awalnya mereka hanya penggembala domba, penggembala kambing, mereka berubah kemudian menjadi orang-orang yang bisa memimpin dunia ini. Dengan sebab siapa? Dengan sebab didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Anda katakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah sebab terbelakangnya manusia, itu sesuatu yang dusta. Ya, bahkan kalau kita lihat, ya, ilmuwan pertama, ya, yang ada di muka bumi adalah dari kalangan kaum muslimin. Ya, entah dalam kedokteran, ya, banyaklah dalam hal matematika, ada aljabar, kedokteran ada Ibnu Sina dan yang lainnya. Kemudian juga dalam kamera dan semacamnya, algoritma, itu awalnya umat Islam. Ya, jadi tidak benar tuduhan mereka itu. Ya, kemudian juga ada orang-orang, dan ini juga bentuk penyelewengan dalam mencintai Nabi SAW. Kalau yang pertama tadi dia jelas-jelas menghina Nabi SAW. Kalau yang kedua ini secara tidak langsung dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengatakan innal a'immata arfa'u qadran wa aktsaru ta'tsiran fil alam minal anbiya'i war rusul. Jadi ada dari orang mengatakan sesungguhnya para wali itu, ya, para wali itu lebih mulia daripada para nabi. Ya. Para wali itu lebih tinggi derajatnya dari para nabi. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW.
ini sejatinya adalah penghinaan kepada Nabi SAW. Bentuk orang itu tidak menghargai Rasulullah SAW. Padahal kan jelas, ya, manusia yang paling mulia yang ada di muka bumi adalah Rasulullah SAW. Kalau kemudian dia katakan imamnya lebih mulia, wali ini lebih mulia dari Rasulullah SAW, maka ini, ya, bentuk penghinaan kepada Nabi SAW. Walaupun tidak secara langsung, gitu. Ya, ada sebagian mereka mengatakan, oh, kalau para nabi itu dia pakai sindiran. Dia itu nyari ikannya cuman di pinggir pantai saja. Tapi kalau para aulia, kata dia, itu di tengah laut. Artinya dapat ikan yang ganal-ganal. Kalau para nabi dan rasul cuman di pinggir-pinggir saja. Artinya apa? Mereka ingin mengatakan wali-wali itu lebih tinggi derajatnya daripada para nabi dan rasul. Ini juga nggak benar. Ya, secara tidak langsung ini bentuk menghinakan para nabi, para rasul, terkhusus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul memang ada wali-wali Allah itu benar ada. Ya. Tapi tetap setinggi apapun kewalian seseorang, tetap posisinya itu di bawah para nabi dan rasul, apalagi dibandingkan dengan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ada yang membuat cerita-cerita yang mengatakan, oh ini ya fulan bin fulan, dia katanya ya ngajar nabi apa gitu lah. Nah, itu nggak benar seperti itu. Ya. Jadi setinggi apapun kewalian seseorang, tetap posisinya adalah di bawah para nabi dan rasul. Ya, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sepakati, ya, beliau adalah manusia termulia yang ada di muka bumi ini sepanjang masa. Ya, maka kalau ada orang ngaku lebih mulia dari Nabi SAW, itu bisa menjerumuskan pada kekufuran. Nah, maka hati-hati. Nah, itu dua, ya, kelompok yang menyimpang. Ya, yang menyimpang dalam hal mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang kita kenal mereka ini dengan apa tadi? Jafa an hubbi wa arada anhu wa adaw. Nah, kemudian yang kedua, dan ini juga menyimpang, ya, itu sinfun ghala fi hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada orang-orang yang terlalu gulu dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlalu berlebih-lebihan. Ya, sehingga dia membuat bait-bait syair yang berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti ada yang menulis bait syair mengatakan, ya kurang lebih dia mengatakan, ya Rasulullah, inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa inna min ilmika ilmul lawhi wal qalami. Kata dia, wahai Rasulullah SAW, sungguh di antara kedermawananmu adalah dunia dan seisinya, ya Rasulullah. Dan di antara ilmumu, ya Rasulullah SAW, adalah ilmu yang ada di Lauhil Mahfuz. Sepintas ini pujian yang luar biasa. Tapi kalau kita teliti, ini pujian yang berlebihan. Dunia dan seisinya, apakah ini pemberian Nabi SAW? Tentunya enggak. Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang ada di Lauhil Mahfuz, apakah itu ilmunya Nabi SAW? Enggak. Itu ilmunya Allah Azza wa Jalla. Makanya pernah, ya, di sisi Nabi SAW ada seorang yang menyenandungkan syair, mengatakan apa? Ya, wa fina Rasulullah ya'lamu ma fi ghadin, kata sahabat ini. Dan di sisi kita ada utusan Allah yang dia mengetahui kejadian di esok hari. Langsung Nabi marah, mengatakan, amma hadza fala taqulun fa innahu la ya'lamu ma fi ghadin illallah.
Adapun ucapan-ucapan seperti ini jangan kalian ucapkan. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengetahui kejadian di esok hari kecuali Allah. Ya. Nabi SAW nggak senang dipuji berlebih-lebihan seperti itu. Dan beliau dalam banyak hadis mengingatkan kita. Ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun, faqulu abdallah wa rasul." Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam memuji Isa ibn Maryam. Katakanlah, aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, nah, maka ini kelompok yang ketiga, ya, kelompok yang ketiga inilah kelompok yang lurus, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dia dalam mencintai Nabi SAW tidak berlebih-lebihan, tidak pula menyepelekan, tapi tengah-tengah antara yang tadi itu. Dia katakan Rasulullah SAW adalah Abdullah wa Rasul. Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah, sehingga tidak boleh untuk diibadahi. Tidak boleh kemudian diyakini beliau mengetahui perkara gaib, karena itu adalah ilmu Allah. Karena itu mengangkat beliau di atas posisi yang seharusnya. Begitu pula kita tidak merendahkan Nabi SAW, tapi kita posisikan beliau pada posisi yang semestinya. Kita katakan beliau Abdullah, beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak setara dengan Allah Azza wa Jalla. Pada saat yang sama beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita muliakan, wajib untuk kita cintai, wajib untuk kita bela, bahkan kita rela mengorbankan jiwa dan raga kita, harta benda kita demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pas, ini yang semestinya kita lakukan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, para jamaah yang ulun muliakan, ini yang ulun bisa sampaikan ya, pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.